Politik adalah proses mengatur kehidupan bersama agar tercipta keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Politik mencakup cara kita membuat keputusan, menentukan pemimpin, serta mengelola kekuasaan untuk kepentingan masyarakat. Singkatnya, politik adalah usaha bersama untuk membentuk arah dan masa depan sebuah negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mewawancarai beberapa mahasiswa dan mahasiswi dari angkatan 25 dengan mata kuliah pendidikan Pancasila untuk memenuhi proyek dengan tema politik. Dengan saya Cita Nadifa dan rekan-rekan saya Flora Putri Kusmawati, dan saya Angelia Megaria. saya Naya Subrani Putri, saya Wahida Taksi. Dengan ini hasil wawancara. Baik, di sini saya akan mewawancarai mahasiswa UPT 3 BP 25 dengan Kak Destina dari BB 09. Jadi saya ingin bertanya, dari mana Kak Destina mendapatkan informasi tentang politik? Biasanya Delvina dapat informasi itu di berbagai sumber seperti kayak media massa kredibel atau media cetak. Del juga sering melihat di media sosial, tapi Del sering cross check juga tentang kebenaran. Dan nggak hanya itu, Del juga sering diskusi bersama dosen, teman-teman untuk mendapat perspektif yang berbeda. Terus tentu saja kita kita tidak boleh menerima hanya satu sumber saja. Kita harus melihat informasi lainnya yang kita terima. Baik, itu saja mungkin jawaban dari Kak Destina. Baik, di sini saya Angelia Megaria akan mewawancarai salah satu angkatan dari 25 dengan saya Muhammad Nathan Ozora. di sini saya akan mewawancarai tentang politik. Di sini kan Nathan sebagai mahasiswa. Menurut Nathan, apa yang Nathan pahami tentang politik? Baik, menurut saya literasi politik adalah cara memahami, menganalisa, dan berpartisipasi secara penuh dan kritis dalam proses politik. Menurut saya sebagai mahasiswa, literasi politik bukan hanya sekedar tahu siapa pemimpin negara kita atau perangkat dari negara kita, tetapi juga termasuk dalam bagaimana hak dan kewajiban dalam warga negara pada kehidupan sehari-hari, terus juga bagaimana cara etika atau kebijakan yang dibuat dalam kehidupan sehari-hari juga. Jadi literasi politik juga mencakup bagaimana cara kita menyaring informasi lebih valid atau tidak hoax terlepas dari propaganda. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Nathan atas pendapatnya. Baiklah, saya Cinta Nadifa. Saya akan mewawancarai salah satu mahasiswi dari BP 25 dengan kakak. Saya Siti Khadijah. Oke, Khadijah, aku ingin bertanya nih, bagaimana cara Khadijah memverifikasi kebenaran informasi politik? Baik, saya kalau untuk mencari informasi politik yang bagus itu pertama yaitu lihat sumbernya dulu, apakah sumbernya terpercaya dan akunnya jelas. Lalu yang kedua yaitu mencari data pendukungnya untuk sebagai perbandingan, dan yang terakhir yaitu melihat sumber, apakah ada sumber lain yang dicantumkan dan itu bisa dipercaya juga. Nah, jika nggak ada atau membingungkan, jangan terburu-buru atau gegabah dulu untuk men-share informasi tersebut. Nah, intinya yaitu berpikir kritis dulu sebelum berbagi ke orang lain. Terima kasih, Kak. Oke, semua. Baiklah, saya Naya Subrani Putri ingin mewawancarai salah satu mahasiswa angkatan 25 yaitu dengan Noval. Jadi di sini saya ingin bertanya, apakah Noval aktif mengikuti perkembangan politik di Indonesia? Ya, saya cukup aktif mengikuti perkembangan politik, terutama isu yang berkaitan dengan kepentingan mahasiswa dan generasi muda, seperti kebijakan pendidikan, lapangan kerja, lingkungan hidup. Saya merasa ini penting karena keputusan politik hari ini mempengaruhi masa depan kita. Misalnya, kebijakan tentang biaya pendidikan atau regulasi tentang lapangan kerja akan berdampak
langsung pada kehidupan saya dan teman-teman yang berada di kampus ini. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Mari kita ikut terlibat dalam kehidupan politik dengan lebih sadar dan kritis. Suara kita adalah kekuatan untuk menentukan arah bangsa. Saatnya generasi muda tidak hanya melihat, tetapi ikut mengawasi, memahami, dan berpartisipasi demi terciptanya politik yang lebih jujur dan berpihak pada rakyat.